Il est où Elias Flores? Vous vous imaginez pas dans quelle merde vous vous êtes. Ce que vous savez pas, c'est que vous avez merdé en Paris. Comme des frères. De tous les soldats des... C'est un guerrier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, apa kabar? Sehat kalian kan? Jumpa lagi kita ya di channel Taka Film. Kali ini aku mau nyeritain film action yang judulnya Elias, yang dirilis tahun 2024. Enak kali filmnya nih weh. Tentang mantan pasukan khusus. Pasukan khusus ini udah pensiun. Ditawari kerja dia jadi pengawal anak perempuan bocil dari keluarga Timur Tengah. Apa nggak enak ya kan? Tapi kan wih, bukan makin enak kerjanya, karena anak perempuan bocil ini jadi target pembunuhan. Oh, dikeluarinya lah jurus-jurusnya ya kan. Udahlah ya, biar kalian nggak apa kali, aku mulai aja lah ceritanya ya. Jadi kan wih, orang ini namanya Elias Flores, pensiunan tentara nih wih, pasukan khusus. Udah macem orang stres dia. Orang nggak ada kerjaan, di rumah aja kerjanya. Bininya udah meninggal, jadinya pigilah dia jalan-jalan ke diskotik biar nggak suntuk kali ya kan. Di situ pas pula jumpa sama kawannya, namanya Yan, mantan tentara juga. Kawannya ini nawari kerjaan, ada perusahaan keamanan swasta lagi nyari orang untuk ngawal keluarga dari Timur Tengah. Udah pasti besar gajinya ya kan. Tapi kan wi, Eliasnya nggak mau, ditolaknya wi. Aku udah ada kerjaan nih katanya. Gitu nyampe di rumah sewanya, ditengoknya ada yang nggak beres sama pintu kamarnya. Oh, dikeluarinya lah pisau dapur ya kan. Rupanya yang punya rumah sewa rupanya. Namanya Waanto. Waanto ini heran kali nengok kamar Elias. Alat-alat apa aja nih kamarnya. Belum lagi tembok kamarnya pun dibolongi. Alasan Elias tetangganya yang buat. Padahal kan weh, tetangganya itu udah pergi seminggu yang lewat. Ah, dah gila kau nih. Udah minum obat kau? Kalau enggak, biar ku panggil ambulan ya, kata Waanto. Oh, daripada dibawa ke rumah sakit, pergilah Elias dari rumah itu. Elias! Rupanya kan weh, pergi Elias jumpa Yan. Diambilnya kerjaan yang ditawari Yan waktu itu. Besok kau mulai kerja ya, kata Ian sama Elias. Donc, tu commences demain. Paginya datanglah Elias ke alamat yang dikasih Ian ya kan. Ini namanya Pak Jamal. Nah, Elias ini disuruh ngawal istrinya, namanya Amina. Ini anaknya, namanya Nur. Hari itu Amina ini lagi sibuk dia nyari anting-antingnya yang hilang. Habis itu Elias diantar ke kamarnya sama komandannya, namanya Brabus. Tapi belum dikasih tembak dia. Besok paginya mulai bertugas lah Elias ya kan. Dia ngawasi Amina lagi mandi di kolam. Nurnya sibuk kali bersepeda. Tugas selanjutnya Elias ngawani Nur makan. Kemana Nur pergi, Elias harus ngikutinya. Contohnya kayak gini lah, kayak ngasih makan piaraannya. Di situ Elias ini nampak dua pengawal yang lain. Curiga dia sama orang itu kalau dua pengawal itu yang ngambil anting-anting Amina. Nelpon Ian lah Elias ya kan, dikasih taunya lah ada pengawal yang nggak jujur. Udah nggak apa-apa, biarin aja kata Ian. Besok paginya pas lagi ngawas Amina, pas pula ada paket dari Shopee. Diambil Elias lah ya kan, satu kotak besar. Tiba-tiba Nur keluar naik sepeda. Waktu itu ada pula dua orang naik kereta. Gayanya mencurigakan. Oh, bersiaplah Elias ya kan, pura-pura dia ngeluarin tembaknya. Syukurnya cuma lewat aja dua orang itu. Habis itu kena marah lah Nur sama Pak Jamal ya kan. Tapi kan weh, malah dibilang Nur pula Elias yang nyuruhnya keluar. Kena marah Eliasnya. Habis itu dinasihatilah Elias sama Brabus kalau kerja itu yang betul. Gara-gara kejadian itu Elias ini dikasih tembak sama Brabus untuk jaga-jaga ya kan. Masa pengawal nggak ada tembak? Ya lucu.
Rupanya kan Elias ini punya keahlian yang lain Dia penerjun payung juga. Makanya lah Elias ini banyak tahu tentang rasi bintang. Orang dia pernah lompat dari ketinggian 33.000 kaki Malam-malam pula tuh serem ah. Pourquoi tu connais les étoiles? J'étais chuteur opérationnel dans l'armée. Waouh. J'ai trop peur du vide. Besok pagi lagi ada ribut-ribut. Aminah ini pengen kali jalan-jalan keluar sama Nur. Biasa, shopping, makan, ke salon. Tapi nggak dikasih sama Pak Jamal. Merepet lah Aminah ya kan. Masa dikurung aja? Bisa gila lah kami nih, kata Aminah. Nur pun gitu juga Satu cakap orang itu. Sampai merajuk Nurnya. Jadinya kasihan lah Pak Jamal ya kan. Ya adalah, pergi kalian sana. Disuruhnya pergi sama Elias. Sebelum pergi, nyiapi tembaknya lah Elias ya kan. Habis itu minum antimo dia. Biar nggak mabuk. Gak lama Elias didatangi sama Brabus. Brabus ini curiga dia kalau Elias ada niat jahat. Karena dari rekaman CCTV waktu di luar, gak ada dua orang yang naik kereta. Terus Elias ini terekam naik ke kamar Pak Jamal waktu pertama kali kerja. Diminta Brabus lah tembaknya ya kan. Kalau enggak mau diadui Elias sama Pak Jamal sama Brabus. Terkejut lah Elias ya kan. Kok bisa? Kan gitu. Tapi nggak dikasih Elias tembaknya. Karena Elias ini merasa mau digilakan dia. Orang jelas-jelas ada dua orang naik kereta mencurigakan. Kalian nengok sendiri ya kan. Ini bisa pula nggak ada. Dah gitu mana ada dia naik ke kamar Pak Jamal. Habis itu pergilah orang itu jalan-jalan. Seneng kali Aminahnya. Apalagi Nur, senge-senge aja dia. Habis belanja pulanglah orang itu ya kan. Pas di lampu merah, ada dua orang naik kereta di samping mobil orang itu. Sama pula tatonya sama yang waktu itu. Gak nunggu lampu hijau, langsung digas mobil itu sama Elias. Pegangan kalian. Attachez-vous. Terus kan Elias ini minta penjelasan lah sama Nur siapa orang yang ngejar orang itu. Diceritain lah sama Nur ya kan. Jadi kan dulu orang ini tinggal di Dubai. Jamal ini adik bapaknya Nur rupanya yang namanya Syekh Abdul El Said. Jamal inilah yang nyelamati Aminah sama Nur ke Prancis. Karena Nur ini mau dinikahkan sama bapaknya. Sama kakek-kakek umurnya 50 tahun. Ya nggak setuju lah Jamal sama rencana gila abangnya. Makanya Nur ini mau diculik sama bapaknya sendiri. Didatangilah Pak Jamal sama Elias. Minta penjelasan dia karena nggak sesuai dengan perjanjian kerja. Tapi Pak Jamalnya nggak peduli dia. Mau dipecatinya semua pengawalnya. Karena mau dibawanya Aminah sama Nur tinggal di kedutaan Prancis. Minta perlindungan. Makin geram lah Elias ya kan. Mau dibolonginya rambut Pak Jamal. Heran Eliasnya, kok berdarah padahal belum kutembak. Rupanya kan udah dikepung rumah Pak Jamal sama tentara bayarin. Habis nyelamati Aminah, Eliasnya nyariin Nur. Rupanya Nur udah ditangkep
Oh, pelan-pelan lah dia jalan di atas pagar sambil bawa gagang payung. Gedegam. Selamat Nurnya, berhasil lari orang itu dari rumah itu. Tapi masih diikuti orang itu. Palalah Eliasnya ya kan, dilagakannya mobil itu. Sortez. Terus kan naik bus orang itu. Udah gitu jalan kaki mau ke tempat saudara Elias orang itu. Mau ngumpet bentar orang itu di situ sekalian ngobati tangan Elias yang kena tembak. Tu veux quoi? Je demande seulement l'hospitalité. Faut soigner sa blessure. Diobati dia sama Tamara. Tamara. Daerah ini lingkungan Gypsy nih Elias pun keturunan Gypsy juga. Tapi Eliasnya kawin sama orang Maroko. Makanya agak palak juga saudaranya sama Elias. Paginya ada berita di TV kalau Elias ini udah bunuh pengawal di rumah Pak Jamal sekaligus merampok. Marahlah sepupunya yang namanya Sarah ini. Disuruh pulang Eliasnya. Je veux plus te voir ici d'ici 1 heure, t'as dégagé. Ngamuklah Elias ya kan, dicekeknya Aminah. Oh, ditodonglah kepala Elias sama Tamara, baru dilepasinya. Kalau enggak bolong. Terus kan Elias ini dateng Ian, disandranya Ian Dituduhnya Ian ini udah nyuruh pembunuh bayarin untuk ngabisi Pak Jamal. Bingunglah si Ian ya kan, karena Ian nengok berita di TV, Elias yang ngebantai semua pengawal Pak Jamal. Justru Pak Jamal, Aminah sama Nur masih hidup. Udah pulang orang itu ke Dubai. Makin bingung lah Elias ya kan. Jadinya ke rumah Pak Jamal orang itu. Mau ditunjukilah sama Elias kondisi rumah Pak Jamal yang udah berserak karena kena serang. Tapi kan gitu nyampe di rumah Pak Jamal, bingung Eliasnya. Masalahnya rapi kali rumah Pak Jamal. Macem gak ada kejadian. Gak habis akal meriksa CCTV orang itu. Makin bingung Eliasnya, karena yang nampak itu sama yang kayak berita di TV. Boomer a mordu le commando qui a tué. Udah nyerahkan diri aja kok, kata Ian sama Elias. Tapi Eliasnya nggak mau. Orang dia nggak ada ngelakuin semua itu ya kan. Iannya pun kasihan lah nengok keadaan cantiknya ini ya kan. Diperiksa lagi CCTV itu sama Ian. Diceknya pelan-pelan. Apa ini? Dipanggilnya Elias. Cak kok kemari, kita tengok sama-sama. Rupanya kan rekaman CCTV di rumah Pak Jamal itu udah dimanipulasi pakai teknologi AI. Makanya lah yang nampak itu Elias yang bantai semua pengawal. Padahal bukan dia. Langsung disimpan ke flash disk lah bukti itu ya kan. Pourquoi moi? Durante. Oh, ini kerjaan Durante nih. Orang yang ada di bar juga waktu Elias jumpa Ian. Langsunglah ke rumahnya orang itu. Dipres lah Durante. Baru ngaku dia kalau dia disuruh sama bapaknya Nur rupanya. Yang ngirim tentara bayarin ke rumah Pak Jamal pun juga bapaknya Nur. Mau diculiknya Nur Tapi dibuat seolah-olah Elias yang ngelakuin semua kejahatan itu. Karena Elias ini udah agak-agak lari dia. Dah gitu Durante-nya nggak mau ngaku pula dia untuk siapa dia kerja. Gerem lah Elias ya kan. Mau digosoknya mata Durante. Écoute-moi bien. La prochaine, à mon avis, tu peux la DGSE ou la DGSI. Rupanya kan tempat ini pun udah dipasangi CCTV. Bisa lah kawan Durante nengok ya kan. Oh, diperiksa Ian lah. Betul rupanya ada 2 orang datang naik mobil. Udah gitu ditanya balik sama Elias untuk siapa Durante kerja ya kan.
tetep gak mau ngaku. Dinginlah dibuat Elias. Terus kan balik lagi orang itu ke rumah Sarah. Aminah ini minta bantu sama Yan supaya dia sama Nur bisa masuk ke Inggris. Kalau lewat perbatasan otomatis nggak bisa, karena intelijen Prancis udah pasti tahu kan. Nyuap bea cukai sama juga. Pilihan yang aman lewat pelabuhan Calais, karena Yan ada kenalan yang pernah menyeludupkan imigran. Aminah pun setujulah, nggak peduli dia berapa ongkosnya. Yang penting bisa masuk ke Inggris. Langsung geraklah orang itu. Tapi di tengah jalan ada yang ngikuti mobil orang itu. Pas pula Yan lagi main HP, dicampakkan HP-nya sama Elias. Elias ini udah curiga aja bawaannya Habis itu singgah orang itu di rumah makan Padang. Istirahatlah orang itu di situ sambil makan kan. Di situ Elias ini nengok ada orang yang megangi tangan kirinya sambil keluar. Curigalah dia, diikuti sama Elias. Rupanya masuk dia ke mobil yang ngikuti mobil orang itu di jalan tadi. Oh, keren banditnya nih, kata Elias dalam hati. Masuklah Eliasnya ke dalam mobil itu kan. Gak pakai banyak cocot, langsung beraksi Eliasnya. Terus kan lanjut lagi lah orang itu jalan. Gak lama nyampe orang itu di pengangkutan kawannya Yan. Dikasih Yan lah ongkosnya kan. Udah gitu masuk orang itu ke kontainer. Rupanya kan banyak juga penumpangnya. Padahal sempit kali tempatnya. Elias pun ikut juga karena Elias sudah janji kemana Nur pergi dia harus ikut. Biar aman kan. Berangkatlah kontainer itu. Udah lama jalan berhenti kontainernya. Dan nyampe lah pikir orang itu kan. Gitu dibuka pintunya, tiba-tiba orang suruhan bapaknya Nur rupanya Yannya pun ditangkap juga. Nurnya dibius lah biar gak bising kan. Syukurnya Elias selamat pakai baju lapis baja dia. Tapi Aminahnya gak selamat. Digedor-gedor lah pintu kontainer itu sama Elias. Ya nggak ada yang denger. Ditengoknya ada pula forklift. Oh, dijebolnya pintunya pakai forklift. Di tempat lain Yan ini dah dibawa ke Dubai. Di sandera dia Yan ini ditanyai sama Ijul kemana Elias lari. Karena mayat Elias nggak ada di kontainer itu. Kok masih hidup? Padahal udah ditembaki kan. Oh, disuges lah sama Yan. Elias itu yang paling paten di antara pasukan khusus. Semua misi bisa dikerjakannya. Di penjara di dalam lubang sempit sama disiksa selama sebulan aja masih bisa hidup. Apalagi kontainer, ya gampang kali lah sama Elias. Kalian pulanya cari gara-gara. Elias itu tentara semerenget itu. Sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa dia. Ah, banyak kali cakep kau, kata Ijul. Dibolongi badannya Udah gitu dicek sama anak buah Ijul di Google tentang Elias. Betul rupanya Bahkan Elias ini ahli terjun payung. Oh, Ijul ini nyuruh anggotanya lah bersiap untuk nyambut Elias. Sementara Elias ini datangi kawannya yang namanya Budi. Minjem alat tempur dia. Sekalian minta antari ke langit Dubai. Mau terjun payung, mau nyelamatin Nur dia di rumah bapaknya. Low oxygen.
Gitu nyampe langsung masuk dia. Pintu yang terkunci pun gampang kali dibukanya. Tembaknya bisa belok. Dimatikannya lah CCTV itu ya kan. Dari daftar menu, Elias ini mau ke lantai 115 ke kamar Nur. Tapi dijaga pula sama 2 orang polisi. 2 orang, ya gampang kali. Terus kan masuk dia ke kamar itu. Jumpalah dia sama Nur ya kan. C'est toi, Elias, t'es vivant. Elias. Va t'habiller vite. Habis Nur pakai jaket, keluarlah orang itu dari kamar itu. Terus naik lift biar cepet keluar ya kan. Tapi tiba-tiba dimatikan liftnya Jadinya mau naik tangga aja lah orang itu sambil gendong Nur ya kan. Tapi kan diserang orang itu. Masuk orang itu ke museum bapaknya Nur. Tapi di situ ada juga yang nyerang. Dimainkanlah sama Elias. Masuk lagi orang itu ke lift. Nengok daftar menu Elias. Masih ada pasukan bapaknya Nur. Sambil golek ditembaklah sama Elias. Habis itu Elias ini ngidupi air pancur. Ditinggalinya Nur di dalam lift. Eliasnya keluar main lagi Terus kan jemput Nur lah Elias ya kan. Tapi kan masih ada yang hidup rupanya. Kali ini Elias kalah sampai pingsan Eliasnya. Ditengok Nur ada pisau dapur, ditikamnya lah orang yang buat Elias pingsan itu. Ngambok lah dia ya kan. Nggak pakai lama sadar Eliasnya. Tengok tuh banyak kali yang tidur ya kan. Udah gitu masuk orang itu ke kamar bapaknya Nur. Di situ mau didatangi Elias kamar bapaknya Nur. Tapi dilarang sama Nur karena bapaknya lagi tidur kata Nur. Jadinya pulanglah orang itu pakai alat terjun payung Padahal kan Nur ini takut kali sama ketinggian. Tapi karena sama Elias nggak takut lagi Nurnya Terus kan Elias ini membawa Nur ke rumah bibinya di Maroko. Namanya Bibi Aicha. Tapi kan tiba-tiba Nur teringat sama mamanya. Sedih lah ya kan. Eliasnya pun sedih karena nggak bisa nyelamati mamanya Nur. Maaf lah ya Nur kata Elias. Jadi kan rencananya Elias ini mau menetap di rumah bibinya sama Nur juga. Didaftari sekolah Nur di daerah situ. Seneng kali Nurnya Udah gitu Elias ini nyuruh Nur untuk ngirim bukti-bukti penyerangan rumah Pak Jamal ke media biar Nur ini bisa dapat perlindungan di Maroko. Besok paginya Elias nganter Nur ke sekolah. Habis itu Elias ini membantu orang yang bolongi badan Yan. Daya habis ceritanya. Assalamualaikum.